Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Hari ini kita sudah berada dalam bab 9 dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Dalam bab 9 ini ada 6 hal yang akan kita pelajari dalam buku ini. Yang pertama, Allah berkehendak bahwa tidak ada satupun dalam sikap kita yang boleh merusak kesejahteraan hidup kita. Dan yang kedua, kita harus senantiasa waspada terhadap hal-hal yang dapat merampas kebebasan hidup sebagaimana Kristus inginkan. Dan yang ketiga, kita bertanggung jawab kepada Allah atas cara kita menjaga kerohanian, pergaulan, jasmani, intelektual, dan kesejahteraan emosi kita. Yang keempat, kita umat bala keselamatan berbicara tentang akibat negatif dan menentang perilaku adiktif. Mereka mengusahakan keadilan bagi mereka yang diperbudak oleh hal-hal tersebut. Yang kelima, bagi mereka yang oleh perjanjian ini menimbulkan tantangan tertentu, harus diperlakukan dengan kasih dan hormat. Dan yang keenam, dengan tidak berperilaku adiktif, membuat kita memiliki kepenuhan dan kebebasan hidup. Bab 9. Saya berjanji untuk tidak meminum minuman keras yang mengandung alkohol, tidak menghisap rokok atau mengunyah tembakau, tidak menggunakan obat-obat bius kecuali untuk tujuan pengobatan, tidak berjudi, menjauhi pornografi, tidak terlibat dalam kegiatan okultisme, dan menjauhi segala perkara yang dapat memperbudak tubuh jasmani dan rohaniku. Berangkat dari niat untuk menjadi pelayan yang setia, dari karunia yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk kehidupan kita sendiri, menolong kita untuk menghindari perilaku dan praktek yang berpotensi membahayakan atau menghancurkan kesejahteraan kita dan kesejahteraan orang lain. Jika kita membaca ini hanya sebagai daftar larangan atau aturan, bisa saja menjadi tuntutan atau bahkan sebagai hal yang tidak logis. Tetapi jika kita melihatnya sebagai suatu disiplin spiritual yang membangun kehidupan menjadi sehat dan utuh, maka akan menjadi satu pedoman bagi kehidupan Kristen yang terus mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai pelayan yang setia dalam semua aspek kehidupan kita. Kebebasan spiritual. Kehidupan Kristen digambarkan sebagai sebuah jalan kebebasan. Galatia 5 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-13. Kebebasan untuk mencapai potensi penuh kita sebagai ciptaan. Kebebasan untuk menemukan kepuasan kita. Kita mengetahui diri kita dikasihi oleh Allah dan memilih untuk mengasihi dan melayani sebagai tanggapan atas kasih itu. Dan kebebasan untuk memelihara dan membangun hubungan yang mendalam dengan orang lain. Kebebasan ini hanya mungkin terjadi melalui hubungan kita dengan Yesus.
Karena kita adalah milik Kristus sebagai hambanya, maka kita bebas menjadi yang terbaik. Roma 1 ayat 1, Filipi 1 ayat 1, dan 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-22. Dia telah membeli kita dengan harga yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Dan kasih itulah yang memberi kita kebebasan untuk mengasihi dan melayani. Hal itu tidak berarti kita boleh memanjakan diri atau mementingkan diri sendiri, melainkan sebagai suatu kebebasan yang harus digunakan secara bertanggung jawab dan bijaksana bagi kebaikan kita sendiri dan kebaikan orang lain. Kita dipanggil untuk menjaga kebebasan ini dan untuk memastikan bahwa kita tidak menyalahgunakan atau kehilangan kebebasan tersebut oleh karena sikap dan tindakan kita. Pernyataan ini sekaligus membuat kita sadar akan potensi yang kita miliki tanpa mengkompromikan kebebasan Kristen. Kita merusak atau menghancurkan kekayaan hidup yang menyertainya. Ini bukan sekedar pembatasan, tetapi kebebasan memilih untuk mengesampingkan hal-hal yang akan menahan kita untuk menerima kepenuhan di dalam Kristus. Hal-hal yang dapat memperbudak. Kata kunci dalam subjudul di atas adalah memperbudak, berbeda dengan kebebasan yang kita miliki sebagai hamba Kristus. Ketika kita diperbudak oleh siapapun atau apapun, kita kehilangan kebebasan itu dan mempertaruhkan hubungan kita dengan Kristus. Umat bala keselamatan memilih untuk tidak menerima atau menggunakan sat atau perilaku apapun yang berpotensi mempengaruhi tindakan dan reaksi kita sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Semua reaksi atau sat yang dikandung berpotensi memperbudak karena sifatnya adiktifnya. Ada kemungkinan bahwa apa yang menjadi pilihan pribadi bisa menyebabkan ketergantungan fisik, emosional, atau psikologis. Hal ini tidak boleh diabaikan atau dianggap enteng. Sebab ketika itu terjadi, ketergantungan menyebabkan kita mengabaikan, merusak, atau bahkan menghancurkan komitmen dan hubungan kita. Kita tidak boleh tergantung pada zat atau berperilaku apapun dalam mempertahankan kebebasan kita untuk hidup sebagai hamba Kristus. Termasuk pada zat-zat yang kelihatannya tidak berbahaya atau ilegal, namun berpotensi menjadi adiktif karena pola pengguna zat-zat tersebut yang tidak sehat. Penguasaan diri. Kita bertanggung jawab kepada Allah melalui cara kita menjaga kesejahteraan jasmani, sosial, intelektual, dan emosional kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa diri kita diciptakan menurut gambar Allah, kita memahami pentingnya menjalani hidup yang sehat dan utuh. Kekristenan memanggil kita untuk mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kolose 3 ayatnya yang ke-10. Penguasaan diri termaktub di antara kualitas yang berkembang dalam hidup kita ketika Roh Kudus bertakhta di dalam kita. Galatia 5 ayatnya yang ke-23. Demikian pula di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 mencantumkan penguasaan diri di antara kebajikan yang mana kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan ke dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang efektif dan produktif. Ketika kita menguasai diri, kita mampu membuat pilihan yang konsisten dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita memilih untuk hidup dengan baik, mampu mengendalikan reaksi dan tindakan kita, sehingga dapat membedakan
antara hal-hal yang berpotensi membahayakan kita dan orang lain, dan hal-hal yang memungkinkan kita dan orang lain tumbuh dan berkembang. Surat Paulus kepada Timotius mengingatkan kita bahwa disiplin diri bukanlah sesuatu yang harus kita capai untuk diri kita sendiri, tetapi merupakan karunia roh. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Kita harus memilih untuk menerima karunia tersebut dan mengizinkannya membentuk siapa kita dan apa yang kita lakukan. Setelah kita membaca bab 9 di segmen yang pertama ini, sebagai perenungan untuk saya dan saudara, marilah kita menjaga kehidupan rohani dengan selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga mengingatkan saya dan saudara akan panggilan kita sebagai prajurit dan orang-orang percaya untuk tetap setia. Dan itu akan nampak dalam penguasaan diri kita dan semua aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 9 segmen kedua pada hari Kamis 1 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati.